Malam hari ini Pak Bobo bawa judul yang sangat unik ya. Arti perempuan sukses sangat luar biasa ya. Menjadi seorang perempuan luar biasa. Setelah saya mengambil dari firman Tuhan, saya merenungkan lama sekali ya. Jadi jangan seorang perempuan jangan kecewa kalau nggak punya anak. Jangan kita bilang kita di rumah tangga, tidak berkarir. Terus orang suami kadang bilang, kamu hanya suami sebagai ibu rumah tangga. Kerja dong. Seorang pria tidak tahu ya kalau beratnya menjadi seorang perempuan ya. Mengawasi anak-anak, menjaga anak-anak, kasih makan. Belum tentu perempuan yang berkarir bisa punya kelebihan seperti ibu-ibu yang berumah tangga ya. Setuju ya ibu-ibu ya? Buat laki-laki itu yang kurang ajar. Aduh. Berat. Khotbah malam hari ini berat bagi Pak Bobo selama hidup ya. Kalau masalah guru-guru palsu itu kejadian paling darah itu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Mari. Sungguh baik Engkau Tuhan. Di malam hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan. Dengan rendah hati sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami semua anak-anak datang di hadapan-Mu membawa permasalahan kami. Dalam kehidupan kami baik sebagai suami, istri, opa, oma, anak-anak, cucu. Kami semua datang di malam hari ini Tuhan. Sesuai firman-Mu, marilah datang kepadaku yang berbeban berat letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami di malam hari ini Tuhan, kami membawa permasalahan kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan jamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami hidup tenang dengan penuh kedamaian. Sesuai rancangan-Mu Tuhan, Engkau telah menulis kami di dalam kitab kehidupan-Mu. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dari malam hingga saat ini. Tuhan masih boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, umur panjang, berkat. Sampai saat ini kami masih boleh bernapas. Kami mengucap syukur Tuhan. Kehidupan kami Tuhan mengalami bermasalah, berbagai macam-macam persoalan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu membawa kami dalam tangan Tuhan. Setiap kaki langkah kami Tuhan tuntun dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang. Kami semua sudah sepakat satu hati. Kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami semua akan bersama-sama membaca firman kebenaran Tuhan di malam ini. Untuk itu Tuhan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biar pada malam hari ini kami layak di hadapan-Mu. Untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, isi hati Tuhan. Kami semua akan membaca sebagai firman-Mu. Biarlah kami semua boleh menabur kepada saudara kami yang membutuhkan. Terlebih-lebih saudara kami, keluarga kami. Orang yang sangat membutuhkan isi hati. Bapak terima kasih banyak. Kami mengucap syukur karena selama ini siaran Solat Tabem 2 hamba-Mu beserta tim Solat Tabem 2, Tuhan Yesus memberkati kami. Anak-anak Tuhan yang selalu setia melayani. Meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan mereka. Kami semua Tuhan, kami mau membawa diri kami untuk melayani Engkau Tuhan. Kami tak mengenal capek. Kami hanya mau melayani Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan berikanlah kami perlindungan.
Kekuatan kesehatanmu berpanjang. Untuk melayani orang-orang, anak-anakmu yang membutuhkan, haus akan firman. Biarlah kami semua berkenan di hadapan. Kami semua terdiri dari tanah liat, terbuat dari tanah liat. Untuk itu Tuhan ubah tanah liat ini. Biarlah tanah liat ini berkenan di hadapan. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami hidup kami dalam dunia, memberikan kami pekerjaan baik sebagai TNI Polri, dokter, suster, bidan, pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, pedagang, supir taksi, ojek, petani, nelayan, tukang parkir, tukang sapu. Apapun pekerjaan kami yang halal berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Biarlah kehidupan kami layak Tuhan. Kami mau jalan di hidup yang benar. Bimbing kami, tuntun langkah kami. Biar kami selalu takut akan Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami orang yang berdosa. Layakkanlah kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Malam hari ini anak-anak Tuhan mengalami tubuh yang lemah. Tuhan Yesus, hamba-Mu Engkau pakai. Hamba-Mu tumpang tangan kepada anak-anak Tuhan mari yang sakit. Buka tangan. Serahkanlah hatimu, buka hati. Minta pengampunan, minta kesembuhan dalam nama Yesus. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu, darah-Mu yang kudus, darah Yesus yang menebus dosa kita. Kuduskan kami dalam nama Yesus. Tuhan Yesus angkat penyakit mereka dalam nama Yesus. Yang sakit telah sembuh. Yang di rumah sakit Tuhan Yesus berkati tangan-tangan dokter. Urapi mereka. Biarlah mereka menangani anak-anak Tuhan di meja operasi di rumah sakit sembuh. Kuduskan obat-obatan yang mereka pakai. Anak-anak Tuhan yang minum, baik melalui obat-obatan, disuntik, botol infus, Tuhan Yesus berkati. Malam hari ini terjadi mujizat kesembuhan yang sangat luar biasa. Dan orang akan mengetahui mujizat datang daripadamu. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Malam hari ini banyak anak-anak Tuhan yang diberkati. Dijamah dengan kuasa kudus. Kesembuhan terjadi. Hati mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberkati anak-anak yang jauh. Buka hati mereka Tuhan supaya mereka mengenal Engkau Tuhan yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan yang kami kenal di nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati mereka Bapa, kami percaya. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati anak-anak Tuhan yang di malam hari ini. Khususnya para wanita, ibu-ibu. Yang mengalami goncangan hidup. Penindasan. Karena suami yang melakukan yang tidak adil. Tuhan Yesus berkati mereka, kuatkan mereka. Selesai malam hari ini hamba-Mu akan bacakan firman kebenaran. Makasih banyak Bapak. Berkati anak-anak Tuhan di malam hari ini. Yang belum mencicipi sesuap nasi. Dan Tuhan Yesus berkati. Biarlah mereka memperoleh. Bisa mencicipi sesuap nasi. Dengan berkat yang Kau berikan. Dengan cara pengasihan. Ibu-ibu janda yang lemah. Tuhan Yesus berkati. Duda. Yang sudah tua Tuhan Yesus berkati. Ibu-ibu yang di malam hari ini. Yang mana sudah melahirkan anak-anak. Tapi mereka terdiam
anak-anak mereka tidak peduli sama ibu-ibu yang melahirkan, yang jauh daripada ibu-ibu yang telah melahirkan. Mereka tidak mengenal orang tuanya. Mereka menganggap bahwa orang tuanya tidak perlu di dalam kehidupan mereka. Tidak mau merawat ibu mereka dalam masa tua. Tuhan Yesus kerahkan hati mereka. Biarlah mereka bisa melihat ibu-ibu yang sudah patah semangat. Yang mana hati mereka mengatakan, untuk apa saya melahirkan anak-anak yang begitu saya cintai. Mereka kecewa. Tapi saya percaya sebagai hamba-Mu, Tuhan Yesus memperkuat hati-hati ibu-ibu yang hatinya kecewa. Biarlah mereka tidak mengutuk anak mereka. Dan mereka tidak mau mengatakan hal-hal yang buruk kepada anak-anak mereka. Jaga mereka, Tuhan. Kami percaya di malam hari ini, firman yang hamba-Mu akan sampaikan, mereka menjadi perempuan yang sangat kuat, tegar. Menjadi perempuan yang sukses di dalam Tuhan. Di dalam dunia ini, mereka menjadi perempuan yang sukses, kuat sebagai istri yang taat kepada suami dan selalu menjaga anak-anak mereka. Bapa, kami juga berdoa hamba-Mu, berikanlah kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat perlindungan. Berkati keluarga Pak Lobo, istri, anak-anak, Pak Leo, Pak Budiman, Pak Lidara. Tuhan Yesus berkati keluarga, usaha. Pak Sibarani, Tuhan Yesus berkati. Pak Bambang, Tuhan Yesus berkati. Ibu Sufiatul, Ibu Abre, Tuhan Yesus berkati. Pak Marman, Pak Jeki sendiri, Tuhan Yesus berkati. Tim Sulatan BM2, Tuhan Yesus berkati. Abang Mordekai, usaha, anak-anak, Tuhan Yesus berkati. Pak Timothy, Tuhan Yesus berkati. Anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan. Ibu Sylvia, Tuhan Yesus memberkati. Pak Santoso, Pak Ian Tobing, Ibu Budi Hartiningsi, Ibu Dewi, Ibu Dwi, Ibu Grace, Tuhan Yesus berkati. Opung di Prancis, Opung Utama, Tuhan Yesus terima kasih banyak, Tuhan Yesus telah memberikan kesehatan, kekuatan buat Opung. Berikan dia umur panjang dan tetap terus melayani Engkau Tuhan. Berkati juga Pak Keis beserta keluarga. Ibu Lenda, Ibu Christine. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Tuhan semua, Pak Edi Gunawan, Ibu Elita, Ibu Ika yang ada di Amerika. Semua anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Membantu dalam pekerjaan hamba-hamba-Mu di tim Sulatan B2. Pak Slamet Riyadi, Pak Yusuf, Pak Daenggasi, kami semua Tuhan yang mau melayani Engkau, terus berkati kami. Anak-anak Tuhan yang setia di dalam tim Sulatan BM2, yang nonton haus akan firman Tuhan, yang melayani Engkau yang hamba tidak sebut satu persatu. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Jaga kami, berikan kami umur panjang, berkat perlindungan kesehatan. Berkatilah tangan-tangan anak-anak Tuhan yang memberi sesuai perintah-Mu. Hari ini aku mengajar kalian tentang saling kasih mengasihi. Dalam Yohanes 13 ayat 34. Kami percaya Tuhan. Tuhan selalu memberikan kami berkat kehidupan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikanlah kami damai sejahtera, sukacita. Biarlah kami tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati tim Sulatan BM2 Tenisi. Terima kasih banyak Bapak. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup. Jadi pelita terang bagi kami. Kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan amin.
Baik, selamat malam anak-anak Tuhan. Jam 10:30 Papua. Pak Bobo malam hari ini akan mengambil khotbah di malam hari ini. Arti perempuan sukses dalam iman Kristen. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan, tapi sebelumnya Pak Bobom tes audio dulu. Bagus kalau audionya, cukup keras. Arti perempuan sukses. Banyak seorang suami berkata bahwa kami sudah bekerja, istri tahu aja urus anak-anak. Kita suami cari kerja, uang setengah mati. Karena seorang suami kadang-kadang tidak tahu bahwa mengurus anak itu tidak gampang. Banyak istri yang menjaga anak-anak dengan kasih sayang yang mana Tuhan berikan talenta. Kadang suami dengan cara yang tidak baik. Apalagi suami yang kaya, yang sudah sukses. Nah, dan istrinya juga jelas jadi sukses karena suaminya sukses. Istri yang punya suami sukses, apakah dia juga sukses? Apakah dia bahagia? Belum tentu. Karena kebanyakan kalau suami yang sukses, istri punya suami yang sukses, Pak Bobom hanya menyampaikan yang banyak terjadi. Suami itu punya simpanan di mana-mana. Kalau suami yang sukses ya, bukan Pak Bobom. Ya. Ini banyak yang terjadi. Pak Bobom hanya sebagai hamba Tuhan mengingatkan supaya sebagai suami sadar. Dia punya simpanan di mana-mana, bahkan sampai punya anak juga. Bukan saja orang yang tidak mengenal Yesus, banyak orang Kristen yang demikian. Apakah itu menjadi seorang istri yang sukses, punya suami yang punya istri lagi? Tentu tidak. Tidak bisa dinilai dari perempuan sukses itu yang sudah kaya, suaminya kaya, dia mengatakan bahwa dia sukses. Padahal kita tidak tahu, ada permasalahannya banyak dalam keluarganya. Ya, seorang perempuan kalau belum menikah, apakah dia dibilang belum sukses? Tentu tidak. Seorang perempuan belum bisa dikatakan dia belum menjadi seorang istri dari seorang suami. Apakah dia belum sukses? Tentu tidak. Banyak orang yang menikah, tapi toh hidupnya berakhir bercerai. Betul kan? Banyak orang yang kepingin menikah, tapi hidupnya pasti bercerai. Untuk itu Pak Bobo mengingatkan buat anak-anak perempuan yang muda. Jangan mudah mengambil keputusan untuk menikah. Pikirlah matang-matang. Suami Anda yang terbaik. Minta sama Tuhan. Apakah kita kalau punya anak, kita bisa dibilang sukses? Karena kita melihat ada orang yang tidak punya anak. Belum tentu kita sebagai perempuan di dalam Kristenan, iman Kristen, punya anak itu bahagia. Belum tentu. Kadang orang Kristen berkata bahwa saya senang punya anak. Tapi apakah kita punya anak ini
bisa melihat kita sampai kita menua. Untuk perempuan, bukan Pak Bobom ya, perempuan. Kalau seorang suami sudah meninggal, terus ibu ini sudah tua, apakah anaknya ini bisa melihat terus? Untuk itu sebagai ibu, jaga rawat anak Anda. Jangan membawa kesibukan Anda terus sebagai perempuan yang sukses berkarir, tapi Anda lupa merawat anak Anda. Berikanlah kasih sayang. Tuhan sudah memang pakai kita, ada sebagai penguasa, pengusaha, sebagai hamba. Hamba baik melayani orang di kantor, di pekerjaan, sebagai hamba Tuhan, perempuan hamba Tuhan. Tapi jangan sampai kita luangkan waktu tidak melihat anak kita. Sehingga efek yang terjadi, anak kita akan terpengaruh dengan faktor lingkungan. Pada waktu kita menua, kita tidak bisa dihargai sama anak kita juga. Banyak yang terjadi. Banyak sampai orang tua mengatakan, kalau saya tahu saya tidak menikah. Banyak perempuan-perempuan di luar sana yang kecewa. Saya sudah menikah. Saya punya anak. Tapi anak saya tidak melihat saya. Banyak perempuan-perempuan yang kecewa. Saya sudah menikah, tapi saya bisa bercerai. Saya tidak punya anak. Orang lain punya anak. Apakah Tuhan jahat sama saya? Tidak. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi Anda. Tuhan punya rencana untuk Anda. Supaya orang tua yang membiarkan anak-anaknya. Dan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Tidak ada perhatian dari orang tua. Tuhan mau pakai Anda untuk merawat anak-anak yang terlantar. Tuhan tuh sudah mengatur dunia ini sudah sempurna. Jadi kalau ada perempuan yang tidak melahirkan, tidak punya anak, jangan kecewa. Tuhan sudah siapkan semua. Di balik yang terjadi, Tuhan punya rencana damai sejahtera buat Anda, ibu-ibu. Berat malam hari ini Pak Bobom khotbah. Karena Pak Bobom seorang pria. Ketika ibu-ibu sudah menikah, penuh dengan kekecewaan. Banyak sekali. Disakiti sama suami. Suami bilang kerja. Tak-taunya ada punya simpanan. Dia menahan perasaannya. Apakah ini suami saya? Tidak sayang saya. Karena perempuan ini bukan butuh dikasih makan. Dia butuh kasih sayang. Karena dia begitu juga merawat anak dari buah percintaan. Suami-suami di malam hari. Hargailah istri. Seorang jadi perempuan itu sangat berat. Sangat berat. Pak Bobom selaku seorang pria. Saya menanya khotbah malam ini sangat berat. Saya susun khotbah ini dari malam sampai pagi, sampai tadi nih, baru bangun tidur susun lagi. Ya Pak King David sabar ya. Kita baca sama-sama dalam firman Tuhan. Ya. Sama, sebentar ya, Pak mungkin dulu ya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Kita ambil dari Pengkhotbah 5, ayat yang ke-9 hingga ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan
tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihat? Banyak suami berpikir bahwa dia mencari uang, dia bisa menghidupi istrinya. Habis itu dikasih uang, kasih makan anaknya. Dia pergi cari dengan uang itu. Cari simpanan 1, 01, 02, 03, 04. Dia mau mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Terpengaruh dengan zaman, terpengaruh dengan tipuan-tipuan, terpengaruh dengan guru-guru palsu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Tuhan Yesus memberikan talenta kepada kita, baik sebagai pria atau sebagai perempuan, terlebih ibu-ibu. Jangan kita berpikir bahwa kita menjadi perempuan yang berkarir, bekerja di suatu pemerintahan, atau sebagai pengusaha. Kita sudah dikatakan sukses. Yang ibu rumah tangga tidak sukses. Yang sebagai ibu rumah tangga di rumah jangan berpikir bahwa kalian tidak sukses. Mengurus anak-anak, suatu kelebihan yang tidak dimiliki sama orang yang berkarir di kantor. Tidak dimiliki. Karena banyak orang yang berkarir, mengatakan bahwa dia berkarir. Perempuan yang berkarir, wanita berkarir. Tidak mungkin dia punya kelebihan sama dengan ibu-ibu rumah tangga. Banyak ibu-ibu yang tidak mampu, sehingga mencari pengasuh. Apakah pengasuh itu punya kelebihan sama dengan ibu-ibu yang menangani langsung anaknya? Tentu tidak. Tuhan memberikan talenta kita masing-masing. Ibu-ibu yang terutama punya anak, ya. Dia sudah jaga merawat anaknya. Apalagi kalau ibu-ibu yang taat, jaga anaknya. Ini untuk anak-anak di rumah yang sekarang sudah besar, yang nonton Pak Bombo. Hari ini Anda nonton Pak Bombo. Untuk ibu atau perempuan atau laki-laki siapapun. Yang ada sekarang Anda taruh, Anda punya ibu Anda tidak melihat masa tuanya. Anda harus bertanya sama ibu Anda. Perempuan tua itu, kau tanya sama perempuan tua. Kalau Pak Bombo, mama sudah meninggal. Kau tanya sama dia. Anda berbuat kesalahan, hari ini Anda minta maaf. Tanya isi hati ibu itu, perempuan tua itu. Paling dia berkata demikian. Saya kecewa punya anak-anak. Mending saya menjadi orang yang tidak melahirkan anak-anak. Mending saya tidak menikah. Makanya Tuhan Yesus katakan, kita baca. Lukas 23 ayat 29. Kita baca sama-sama ya. Sebab lihat, akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Ini kata Tuhan Yesus. Makanya di malam hari ini, anak-anak Tuhan yang belum melahirkan, yang sudah divonis mandul, untuk perempuan, jangan berkecil hati. Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya di Lukas 23 ayat 29. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan,
Dan yang susunya tidak pernah menyusui. Banyak anak-anak mengecewakan ibunya. Termasuk Pak Bobom juga. Tapi ibu tetap mencintai kita. Tapi jangan sampai Anda menjadi anak-anak yang durhaka. Melupakan, tidak mau menjenguk ibu Anda. Malam hari ini dalam nama Yesus. Semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran Solat TBM 2. Buka hati kalian. Bertobatlah, lihat orang tua kalian. Seorang ibu yang melahirkan Anda. Kuatkan hatinya. Jangan ada kata-kata yang keluar. Anak-anak sekarang ini banyak yang melukai hati ibunya. Mereka merawat ibu-ibu, ya. Mereka merawat ibu-ibu. Ibu-ibu merawat anak-anak ya. Dengan hati, waktu dia bagi, cara bagaimana. Ibu-ibu rumah tangga ya. Dan ibu wanita karir. Memberikan waktu dia mana melayani pemerintah, penguasa. Sampai rawat anak kecil jadi besar. Anak-anaknya tidak peduli. Sehingga mereka bisa berkata, lebih baik saya tidak melahirkan. Jangan ada kata-kata itu keluar. Dan uang tidak membawa kita menjadi seorang yang sukses. Tidak punya anak juga, kita bukan jadi perempuan yang tidak sukses. Bukan begitu. Ada Tuhan sengaja dalam rancangan Tuhan. Anda tidak punya anak. Ada anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Lakukanlah apa yang Tuhan punya rencana yang terbaik buat Anda. Amin, saudara-saudara. Kalau wanita itu atau perempuan itu tidak punya keturunan, apakah mereka tidak sukses? Orang Manado bilang, ya. Sementara anak itu adalah upah dari Tuhan. Banyak orang bilang anak upah dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih seorang perempuan keturunan, pasti Tuhan punya rencana ya. Sesuai dalam Yeremia 29 ayat 11-12. Rencana damai sejahtera. Banyak anak-anak yang terlantar. Banyak anak-anak yang orang tua biarkan. Tuhan mau supaya kita melihat mereka. Makanya kita lihat banyak orang mengadopsi anak-anak. Seorang suami, kalau punya istri, tidak punya anak, jangan Anda salahkan istri Anda. Malaki 2 ayat 14, 15 ya, 16. Teman seperjanjianmu sama istri Anda, jangan Anda kecewakan istri Anda. Mentang-mentang istri Anda sudah tidak punya anak, Anda mau cari perempuan lain. Meskipun Anda sukses, punya uang, uang tidak ada arti. Yang perlu adalah kasih sayang. Untuk bapak-bapak malam hari ini baca ya, baik-baik nanti Pak Bu kasih ayat. Ya. Di dalam Malaki 2 ayat 14. Oleh karena apa, hai bapak-bapak? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Untuk itulah kalau Anda belum diberikan anak, Tuhan punya rencana terbaik buat Anda, suami dan istri, seorang pria dan perempuan. Untuk Anda melihat pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Banyak anak-anak yang terlantar.
kerjakanlah masing-masing. Kasihilah mereka, karena mereka banyak tidak dikasihi, terbiar-biar oleh orang tua mereka. Kalau kita tidak mempunyai keturunan secara biologis, bagaimana seorang perempuan yang sukses tidak punya anak? Dia harus bisa menjadi seorang mama, ibu kandung, atau ibu angkat. Lihat anak-anak yang terlantar, yang perlu dengan kasih sayang, sesuai rancangan Tuhan. Itu rencana Tuhan buat Anda. Kalau Anda tidak punya anak, jangan berkecil hati. Tuhan punya rencana yang terbaik buat Anda. Untuk seorang suami, kalau Anda tidak diberikan anak dari seorang istri yang Anda cintai, jangan Anda melukai hati seorang wanita yang mencintai Anda. Berdialoglah. Anda jangan mengambil kesimpulan cari satu lagi perempuan, satu, dua, tiga, empat, lima anak. Memuaskan seks Anda. Memuaskan keinginan hati Anda. Karena Anda punya uang. Lihatlah istri Anda. Anda hidup dalam kebenaran, kekristenan, itu yang terbaik. Tuhan punya rencana yang terbaik buat Anda. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak, melakukan apa yang Anda inginkan. Tuhan akan kirimkan, meskipun bukan anak biologis, tapi anak-anak yang baik dengan sukacita yang bisa merawat Anda. Kadang kita lihat, anak kandung tidak melihat orang tuanya. Anak yang diangkat yang Tuhan pilih untuk kalian mengasihi mereka. Mereka lebih justru mengasihi yang bukan ibu kandungnya. Mereka lebih mencintai, lebih mengasihi. Mereka lebih sadar diri. Kalau orang tua ini bukan orang tua saya. Tapi mereka lebih mencintai. Coba lihat saudara. Begitu besar mereka berterima kasih. Karena Tuhan memang sudah punya rencana yang terbaik bagi hidup kita. Jadi jangan kecewa ibu-ibu yang belum melahirkan. Suami-suami jangan kecewa bahwa istri Anda tidak bisa melahirkan. Buang semua perasaan yang buruk. Anda menikah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dikuduskan dalam nama Yesus. Terimalah apa istrimu. Jangan kau menganggap bahwa istrimu adalah perempuan yang tidak bisa memberikan Anda turunan. Tuhan berperkara dalam hidup Anda. Saya seorang pria. Saya khotbah malam hari ini. Perasaan saya bagaimana untuk seorang perempuan. Kalau tidak bisa melahirkan, tidak bisa memberikan turunan kepada suami. Suami begitu kejam, egois, sehingga dia mencari perempuan yang lain. Iman kekristenan bukan begitu. Bukan. Apakah kita menjadi perempuan yang berkarir itu sebuah ukuran kesuksesan? Tentu tidak. Bagaimana dengan ibu-ibu yang rumah tangga? Apakah mereka juga sukses? Menjadi ibu rumah tangga itu tidak gampang. Saya lihat istri saya menjadi ibu rumah tangga itu tidak gampang. Ibu-ibu itu punya talenta masing-masing mengurus anak, pekerjaan di kantor yang Tuhan sudah berikan. Ya. Ada perempuan yang berkarir, dia merasa setengah mati urus anak. Dia bosan. Ada perempuan yang diberikan talenta untuk bekerja, ya, Tuhan berikan talenta untuk perempuan yang bekerja. Bukan semata-mata menjadi ibu rumah tangga, ya, bukan semata-mata menjadi ibu rumah tangga. Ya.
duduk di rumah, melihat dia punya anak ya. Ada perempuan yang diberikan talenta berbeda. Ada yang dia di rumah itu dia nggak bisa betah. Setelah dia rawat dia punya anak, dia punya kepala sakit. Sakitnya apa? Dia kalau tidak bekerja, kepalanya sakit di rumah. Apalagi ditambah dia punya anak nakal-nakal. Gadis. Dia anak tinggal lompat ke sana, lompat ke sini, kasih. Dia mama baru bapel. Dia anak bikin kotor, main di luar bikin kotor. Apakah tidak sakit kepala? Ibu-ibu itu banyak pusing sendiri, sehingga mereka berpikir, lebih baik saya bekerja, saya cari pembantu saja, rawat anak-anak di rumah. Saya kerja cari uang di kantor, di mana? Apakah dia menjadi perempuan sukses, berkarir itu sukses? Ya, jadi masing-masing talenta Tuhan sudah berikan. Perempuan yang berprestasi atau baru sukses, itu tergantung dari panggilan Tuhan, saudara-saudara. Ibu-ibu yang terkasih dan suami-suami yang punya istri, Anda harus sadar, seorang perempuan itu berat. Tanggung jawab seorang perempuan berat. Tidak seperti yang kita bapak-bapak bayangkan. Saya merenungi firman Tuhan khotbah malam hari ini. Sangat berat ya, karena saya seorang pria. Karena banyak wanita juga sebagai hamba Tuhan. Banyak juga hamba Tuhan ya yang diberikan kelebihan, khususnya perempuan, memberitakan firman Tuhan, diberikan kuasa dari Tuhan, menyembuhkan, berkarya dalam arti memberikan banyak, mencari jiwa-jiwa, sama dengan pria. Tapi apa yang Tuhan berikan, Tuhan pakai buat kita. Macam Pak Bom Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, mengajar, menguatkan iman-iman anak-anak Kristen. Saling berbagi kelebihan, diskusi, saling memahami, menambah wawasan, pemahaman firman Tuhan. Pak Bom juga dapat berkat banyak dari pelajaran Alkitab, dari teman-teman kasih masukan. Ya, berkat firman Tuhan itu sangat luar biasa daripada makanan yang kita makan. Karena Tuhan Yesus katakan bukan dari makanan, tapi dari firman yang menghidupkan kita. Bukan dari roti ya. Pilek ya. Kita baca sama-sama di dalam Matius ya. 2 Timotius. Oke. 2 Timotius, kita baca ya. Nah, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai perempuan yang kuat, perempuan yang iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kecewa. Lakukanlah pekerjaan apa yang Tuhan telah titipkan. Sebagai seorang perempuan kuat dalam melayani Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, Anda diberikan hak talenta. Diberikan anak, diberikan pekerjaan, semuanya. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Anda diberikan suami, meskipun suami mengecewakan Anda. Anda bertandinglah dalam kehidupan Anda. Sebagai seorang Kristen, berdoa. Hati-hati sebagai seorang suami. 1 Petrus 3 ayat 7. Anda sebagai orang sukses, tapi Anda jangan lupa. 1 Petrus 3 ayat 7. Seorang suami berdoa. Tapi kalau Anda mengecewakan istri Anda, ya, istri Anda. Pak Bom tidak tunjuk Anda ya. Kalau tunjuk merasa ya, sudah Pak Bom katakan. Doa Anda akan sia-sia. Anda punya rencana pekerjaan yang terbaik buat Anda. Tapi kalau Anda berlaku curang kepada istri Anda, karena istri Anda telah menjadi satu daging, tidak akan pernah sukses. Firman Tuhan katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada orang yang merindukan kedatangan. Kita hidup di dalam dunia. Segala permasalahan pergumulan kita pasti penuh dengan pertandingan. Kita bukan sebagai petinju yang sembarangan. Anak-anak Tuhan berpegang pada firman Tuhan. Lakukanlah yang terbaik. Biarlah kita semua berkenan di hadapan. Jangan sebagai seorang suami, perempuan yang sebagai istri kita, tidak punya anak, Anda berkecil hati. Anda bilang Tuhan jahat, mulut Anda hati-hati. Tuhan punya rencana yang terbaik dalam pernikahan Anda. Pernikahan adalah pernikahan kudus, sakramen kudus. Anda jangan nodai dengan perceraian. Jangan Anda nodai dengan pernikahan yang lain-lain lagi. Kawin sana, kawin sini, serong kiri, serong kanan, serong kiri. Setia dalam kita menghidupi kehendak Tuhan. Kita sebagai wanita, sebagai pria, kita harus tetap hidup dalam Kristus, kasih sayang Kristus. Kita harus menghidupi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Isi hati Tuhan dalam pada waktu kita baca firman Tuhan. Dalam sebuah pernikahan, jangan coba-coba kita menyakiti, apalagi menyakiti seorang istri, perempuan, wanita, atau ibu dari anak-anak kita. Meskipun dia tidak melahirkan, buat anak-anak kita, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Yang di rumah katakan amin. Kita harus setia di dalam Tuhan. Baik kita nikah ataupun tidak nikah. Ada banyak perempuan yang tidak menikah karena kecewa. Jangan Anda boleh kecewa dengan manusia, tapi Anda jangan kecewa untuk Tuhan. Tidak punya anak atau punya anak sebagai pengusaha atau sebagai hamba, pelayan, penginjil, ya, atau yang bekerja di pemerintahan Tuhan pagi, atau sebagai hamba Tuhan seperti Pak Bomo melayani. Mari kita semua lakukan bagian kita masing-masing dalam melayani Tuhan di dalam dunia ini. Mari kita semua bertanding. Kuat dalam iman. Jauhkan semua hal-hal yang buruk. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita. Mari lakukan bagian kita masing-masing.
Kita harus setia. Setia dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Setia dalam perkara yang Tuhan berikan talenta kepada kita. Baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai perempuan yang berkarir di kantor, baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai pelayan, penguasa, pekerja di kantor, di pabrik, dimanapun berada. Mari layani Tuhan. Sesuai dalam Efesus 6, ayat yang keempat, 5, 7, dan 8. Kita melayani Tuhan. Ada yang dipanggil untuk menikah. Banyak ya perempuan yang dipanggil untuk menikah. Ada dipanggil juga untuk tidak menikah ya. Banyak, apalagi yang tidak menikah. Banyak juga. Tapi tidak punya anak. Untuk itu Pak Bobo sekali lagi bilang, jangan kecewa ya. Ada orang yang sudah menikah, dipanggil Tuhan, sudah menikah, dikuduskan, tapi tidak punya anak. Banyak. Jadi harus kita kuat ya dalam Kristus. Jadi mari kita lakukan bagian kita masing-masing ya, anak-anak Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita masing-masing, apa yang Tuhan berikan sama kita. Talenta dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Mari kita bertanding, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Kita diberikan kepercayaan dengan Tuhan sebagai anak-anak itu adalah titipan. Ingat ya, anak-anak itu adalah titipan. Jadi jangan kita sebagai orang tua menyiakan anak-anak, kasih sayang orang tua kepada anak-anak. Banyak ibu-ibu yang di luar yang tidak punya anak. Mereka kepingin punya anak dari kandungannya sendiri. Mereka ingin melahirkan. Tapi mereka tidak diberikan. Tapi ingat, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi dia. Karena banyak orang juga yang melahirkan. Pak Bobo kembali katakan. Pak Bobo harus ingatkan. Karena ini harus diingatkan. Tuhan punya mau melalui Pak Bobo untuk menyampaikan kepada Anda. Terutama suami-suami yang kurang ajar. Temannya berbeda iman, Anda ikut-ikut dia. Kurang ajar namanya. Yang merasa hari ini bertobat ya. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu tidak pernah, jarang. Bukan jarang, sulit. Sulit diketemukan ya. Kecuali kalau dia mau suami mati, boleh cari lagi, boleh. Itu boleh lain ya. Apa yang Tuhan percayakan kita, di tangan ini ya, di tangan kita masing-masing, pekerjaan, diberikan anak, pekerjaan, semua. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan setia, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Lakukan. Anda diberikan pekerjaan di kantor, lakukanlah dengan setia. Anda dikasih anak, lakukanlah tugas Anda. Itu Tuhan titipkan. Anda di kantor, punya anak, pintar-pintarlah bagi waktu. Karena seorang anak membutuhkan kasih sayang mama, membutuhkan kasih sayang bapa. Meskipun Anda punya pembantu, tapi dia butuh kasih sayang. Supaya tidak ada timbul benih-benih yang jelek. Dia punya pikiran nanti kalau dia masa tua, dia membalas. Biasanya terjadi. Tuhan mempercayakan kita, anak-anak Tuhan berikan, ada juga Tuhan tidak berikan. Tuhan punya rencana yang terbaik. Oke? Setelah kita mengerjakan semuanya ini, yang kita lakukan yang Tuhan pun mau, kita harus tetap memelihara apa yang Tuhan berikan sama kita.
iman kita sampai akhir. Sesuai dalam 2 Timotius yang tadi kita baca. 2 Timotius 4 ayat 7, 8. Jadi Tuhan menyampaikan dalam firman Tuhan tentang talenta. Talenta apa? Talenta yang Tuhan berikan sama kita. Mari kita sama-sama baca. Kita baca sama-sama dalam Matius. Bentar ya. Matius 25 ayat yang ke 14 dan selanjutnya ya. Kita baca sama-sama. Bentar. Sebab hal kerajaan sorga tidak sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 14, 15, singkat saja ayat 21. Banyak anak Tuhan yang tidak mengerti. Inilah yang Pak Bomom lakukan, seperti anak Tuhan juga lakukan. Talenta apa yang kita diberikan sama Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Baik pekerjaan kita di kantor, jujur, setia, lakukanlah hormat kepada pimpinan. Begitu juga pimpinan, hormat kepada bawahan. Menyayangi mereka, pegawai yang kerja jujur baik. Jangan tindas pekerja bawahan. Hamba Tuhan, melayani. Anak-anak Tuhan yang diberikan talenta kelebihan, melayani pekerjaan Tuhan. Lakukanlah hal yang terbaik. Supaya pada waktu Anda dipanggil, sudah ada di atas, Tuhan akan bertanya, upah Anda. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 21. Tuhan memberikan talenta kepada Anda, dititipkan. Terus Anda melakukan titipan itu. Tuhan memberikan anak kepada Anda. Tuhan memberikan Anda seorang istri yang terbaik. Meskipun dia tidak mempunyai anak. Tapi Anda, jangan sia-siakan itu. Sayangilah istri Anda, karena itu adalah titipan. Seperti talenta dalam Matius 25 ayat 14. Anda dititipkan. Anda dititipkan sesuatu yang baik. Kepada Anda, lakukanlah pekerjaan itu. Karena sebab masalah kerjaan sorga, Anda akan ditanya. Apa yang Anda lakukan? Dalam Matius 25 ayat yang ke-21. Di sini dikatakan bahwa maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kebahagiaan Tuhan. Anda masuk dalam kerjaan surga. Yang saya juga inginkan. Tuhan akan bertanya sama saya. Apa yang Pak Bomom sedang? Saya hanya cuma bilang, saya bersyukur saya ada di kerajaan surga. Bersama dekat dengan Bapa.
Untuk itu mari kita semua layani Tuhan. Apa yang Tuhan berikan talenta. Baik sebagai suami, jagalah istri Anda. Baik sebagai istri, sayangilah suami Anda. Sayangilah anak-anak Anda. Kalau Anda tidak punya anak secara biologis, banyak anak-anak di luar sana yang membutuhkan kasih sayang buat Anda. Membutuhkan seorang mama, seorang ibu, seorang ayah. Lakukanlah talenta itu terbaik. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi Anda. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita sama-sama baca ulang. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Yesus. Firman Allah. Berbahagialah Anda sudah menerima istri, pemberian Tuhan. Seorang perempuan yang tidak melahirkan buat Anda. Berbahagialah. Perempuan yang memberikan Anda seorang anak. Berbahagialah. Jangan Anda pergi mencari istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat. Anda tidak bersyukur. Anda tidak hidup dalam kekudusan. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Minta maaf sama istri Anda. Istri pun saling memaafkan. Setia mengerjakan yang baik, sekecil apapun yang Tuhan percayakan. Dan jangan kita kehilangan iman kita dalam mengerjakan pekerjaan kita dalam dunia. Baik sebagai ibu rumah tangga, wanita yang berkarir, perempuan yang berkarir, perempuan yang bekerja. Lakukanlah yang terbaik dalam iman Kristus Tuhan. Isi hati Tuhan berikan kepada kita. Hidup dalam iman, saling mengasihi, setia dalam perkara-perkara, bersama-sama menanggung beban dalam kehidupan, bertanding, jangan meninggalkan, bersatu karena kita sudah dipersatukan. Seorang laki-laki itu lemah, wanita lebih kuat. Kenapa? Karena laki-laki tulang rusuknya kita terbuat dari tanah. Coba Anda pegang tanah. Ini intermezzo saja ya. Tanah lembek toh. Kalau tulang keras toh. Iya ya. Kalau batu karang boleh lebih keras ya. Nah, jadilah hamba yang bisa mempertanggungjawabkan. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita harus setia mengikuti sampai akhir hidup kita. Mengikuti Tuhan sampai hidup akhir kita. Jangan kecewakan mama kita sebagai anak-anak. Jangan mengecewakan mama kita. Jangan mengecewakan bapak kita. Jangan mengecewakan pimpinan kita. Di kantor ataupun di tempat kerja. Jangan mengecewakan pimpinan. Berbaktilah. Dan kita juga jangan mengecewakan bawahan kita. Jangan kita mengecewakan anak-anak kita. Hidup dalam kekudusan. Kita sama-sama baca dalam Matius. Bentar ya. Matius 25. Ayat 31 ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang
sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tuhan memberikan kita berkat. Kita melakukan hal yang terbaik yang Tuhan perintahkan. Tuhan sudah menjanjikan kita akan bersama-sama. Hai anak-anakku, marilah datang kepadaku. Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan, yang mana Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan titipan buat Anda, berkat kekayaan, berkat apapun itu, hidup, napas, kesehatan, umur panjang, mengucap syukurlah. Anak-anak yang Tuhan berikan, suami yang terbaik, istri yang terbaik, lakukanlah hal itu. Karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan mau, isi hati Tuhan. Ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Layanilah pekerjaan Tuhan. Seperti apa yang Anda inginkan. Dipercayakan kelebihan, talenta. Sebagai perempuan yang kuat. Jangan mengeluh. Jangan merasa berkata, saya capek urus anak saya di rumah. Saya capek pada kerja di kantor. Anda tidak punya waktu untuk melayani anak-anak. Atau Anda punya anak di rumah, bikin kepala sakit. Anda kecewa. Jangan. Banyak perempuan yang membutuhkan, tidak punya anak, tapi mereka mau melihat anak-anak yang bukan dari lahir rahimnya. Karena mereka menyadari, inilah titipan Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan. Tapi jarang suami yang demikian. Jarang. Yang menerima keadaan. Kita mengasihi Tuhan. Kita harus belajar sesama manusia bahwa kita juga mengasihi manusia. Sesama teman, sahabat, istri. Kalau kita memang benar-benar mengasihi. Jangan kita menjadi orang yang munafik. Di dalam permasalahan di dalam dunia, hukum di dalam dunia, ya, permasalahan dalam dunia ini. Dengan kerajaan sorga yang kita baca, itu sangat berbalik. Ya, banyak kejadian yang di dalam dunia ini berbalik bertentangan. Karena iblis banyak bekerja dalam dunia. Dan ukuran-ukuran yang dipakai manusia di dalam dunia berbeda dengan ukuran yang Tuhan mau. Kadang manusia berpikir bahwa, saya melakukan ini. Nanti juga saya minta maaf sama Tuhan, minta ampun, selesai. Biasanya kita memakai dalam ukuran dunia, kita mencari harta banyak, kekayaan, kebaikan, kejahatan. Kita memakai seberapa banyak yang kita miliki untuk kekayaan. Tapi kalau kita berbuat jahat, seberapa banyak orang yang saya hianati, saya perbuat jahat.
Itu masalah dunia. Tapi kalau hal kerajaan sorga, dia selalu hidup dalam Tuhan. Dia hidup selalu dalam Tuhan. Berapa? Dia menghitung bukan hitung apa. Dia selalu seberapa banyak yang dia berikan untuk melayani Tuhan. Dia tidak menghitung itu. Kadang-kadang dia lupa dirinya. Dia belum mandi, dia belum makan. Kadang-kadang dia lupa keluarganya. Dia pergi melayani Tuhan. Dia melihat anak-anak yang terlantar, orang-orang miskin yang perlu dibantu, pembangunan gereja, anak-anak Tuhan yang dilihat. Kadang yang dia berpikir di situ. Karena dia berpikir masalah hal kerajaan Allah. Sehingga dia lupa apa yang dia punya diri. Dia bekerja dengan setia. Seperti halnya seorang ibu. Seorang perempuan. Hai suami-suami. Kadang seorang perempuan, ibu-ibu. Dia mengurus anaknya dengan setia. Setengah mati urus anak-anak. Sampai dia punya diri. Dia lupa make up. Untuk suaminya. Suaminya datang dari kantor. Istri apa ini? Bau bumbu leh. Bau. Ya. Karena urus anak-anak di rumah toh. Suami sudah bilang, istri apa ini? Di kantor. Toh? Di kantor. Nah. Di kantor dia dapat perempuan cantik. Makeup, bibir merah-merah, balipstick. Saya tidak lihat saya punya istri di rumah, harum-harum. Tidak ada bau bumbu toh, tidak ada. Apalagi istri yang sudah bau bumbu leh, baju. Terus tangan ada sabun-sabun. Banyak suami yang begitu. Inilah seorang perempuan yang begitu kerja keras urus anaknya. Tapi dia tidak hargai. Dia pergi lihat perempuan yang di kantor, dia mulai cakadidi. Kalau orang Makassar bilang caleda, cakadidi, orang ujung pandang. Cakadidi. Kalau orang Manado bilang bakatal di dia, bakatal dia. Karo dengan sosoro. Nah, itu. Nah. Jadi kadang ini suami-suami kadang tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan sama kita percayakan. Oke? Itu masalah. Nah, di dalam hidup manusia, nah ini kita ya dalam dunia ini cenderung tuh mengumpulkan keuntungan untuk diri sendiri atau mementingkan diri sendiri dalam kehidupan di dunia. Berbeda dengan hukum kerajaan sorga, hukum isi hati Tuhan yang diberitakan dalam firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Berbeda. Firman Tuhan kasih Allah mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling berbagi, untuk peduli terhadap orang lain. Untuk sangat peduli terhadap orang lain. Tidak untuk kepentingan sendiri. Tuhan berikan berkat kepada kita. Kasih karunia, berkat, anak, harta, apalagi harta. Jangan kita pakai sendiri. Berikanlah itu bantuan kepada orang lain. Anda diberikan anak, jangan Anda pergi lagi cari anak di luar istri yang lain. Aduh, susah selesai itu. So hancur-hancur sebagaimana menghadapi otak kolek-kolek. Kita baca sama-sama di dalam Mazmur. Bentar ya. Mazmur, kita baca ya. Mazmur. Ya. Bentar ya. Kita baca dalam Mazmur 1. Mari kita sama-sama baca.
Mazmur 1 ayat 1 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anak-anak Tuhan, marilah kita hidup dalam apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 1, jangan kita bergaul dengan orang yang bisa mempengaruhi kita dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus Tuhan kita. Berpedomanlah pada firman Tuhan. Kasihilah istrimu. Dan seorang istri, tunduklah kepada suamimu. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-22 hingga 23 dan 24. Seorang suami harus menghargai, menyayangi seorang istri. Biarlah hidup Anda dalam rumah tangga sukses dalam segala hal. Kita sama-sama baca dalam Mazmur 147. Ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Tuhan senang melihat anak-anaknya yang setia melakukan firman Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayat 11, anak-anak Tuhan malam hari ini Pak Bom sampai. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan pun sangat senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang berharap dengan kasih setia Tuhan. Kita baca dalam kitab Yoel. Kita baca dalam kitab Yoel. Yoel 1 ayat yang ke-37. Ayat 7. Yoel 1, Yosua ya. Ya Yoel. Yoel 1 ayat yang ke-7 ya. Nah. Oh Yosua itu. Bentar ya. Sorry. Di kitab Yosua ya. Kan Yoel. Nah. Mari kita baca sama-sama di dalam kitab Yosua. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Oh haleluya. Berpeganglah pada perintah Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan. Jangan sorong ke kiri juga sorong ke kanan. Berpeganglah. Jangan kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran
guru-guru palsu yang mengajar tidak dalam kebenaran. Hanya tahu mengajar tidak pakai firman Tuhan. Mengajar pakai otaknya, pikirannya. Jangan terpengaruh. Zaman sekarang banyak guru-guru palsu. Pengajar-pengajar palsu. Nabi-nabi palsu. Banyak sekali. Jangan kita mengikuti ajaran-ajaran yang hanya memuaskan nafsu. Kita berbicara dalam kitab Ulangan. Ulangan 29 ayat yang ke-9. Yang Tuhan mau terhadap kita anak-anak Tuhan. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Ulangan 29 ayat yang ke-9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini. Perjanjian firman Tuhan. Dengan setia. Supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Yang Tuhan sudah berikan firman Tuhan, isi hati Tuhan dalam Alkitab. Perjanjian baru untuk anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen. Pengikut Kristus, lakukanlah hal yang terbaik. Anda menjadi seorang pria ataupun seorang perempuan yang sukses dalam Tuhan, dalam karir, dalam menjaga anak-anak. Tuhan memberikan talenta itu. Lakukanlah sesuai firman Tuhan. Yang terakhir, Pak Bobo menyampaikan bahwa kita buka saja dalam Lukas 1. Kita lakukan yang terbaik. Seorang perempuan tidak diberikan seorang anak. Jangan kecewa. Yang saat ini perempuan yang berkecil hati di rumah. Yang tidak diberikan anak. Serahkanlah hidupmu di dalam Tuhan. Seorang suami, istrinya sekarang tidak punya anak. Anda jangan kecewa. Dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya. Nah, mujizat. Tuhan selalu ada. Yang di rumah katakan amin. Dalam Lukas 1 ayat 37. Firman Tuhan. Isi hati Tuhan mengingatkan kita. Bahwa kita hidup dalam Tuhan. Berpeganglah terus pada firman Tuhan. Selama Anda hidup. Layanilah Tuhan. Terus lakukanlah apa yang Tuhan titipkan buat Anda. Seorang suami yang Tuhan berikan Anda seorang istri. Lakukanlah yang terbaik. Cintailah istri Anda. Kalau Anda tidak diberikan seorang anak dari seorang istri, jangan ceraikan dia. Jangan ceraikan. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi Anda, keluarga Anda, keharmonisan dalam rumah Anda. Karena Tuhan punya rencana. Banyak orang-orang tua yang meninggalkan anaknya. Lihatlah. Untuk ibu-ibu yang tidak bisa melahirkan, jangan kecewa. Anak-anak, Papa mau ingatkan kembali, anak-anak di luar sana yang membutuhkan kasih sayang orang tua, ingin memanggil seorang mama
yang mengasihi mereka. Anda juga sekarang kepingin dipanggil seorang anak memanggil mama. Meskipun dia bukan darah daging Anda. Tapi itu titipan dari Tuhan. Tuhan memberikan kita seorang anak. Bukan dari keturunan, tapi dari orang lain. Tuhan yang memberikan kepada Anda. Tuhan punya rencana yang terbaik. Itu titipan Tuhan. Untuk itu Pak Bo mengingatkan, seorang suami jangan coba-coba meninggalkan seorang perempuan yang Anda cintai dari masa mudamu. Karena itu sudah ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda yang malam hari ini yang laki-laki bagatal, ya, bagatal, baca leda, stop dan kegiatan. Ada punya keinginan malam hari ini, kami putuskan dalam nama Yesus. Segala kuasa roh-roh jahat, roh-roh pemisah, suami dan istri kami putuskan. Baik, demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua, biarlah kita semua hidup di dalam Kristus sebagai perempuan. Judul malam hari ini, arti perempuan yang sukses. Sukses dalam Tuhan, melayani apa yang Tuhan berikan talenta buat kita. Bukan karena kekayaan, tapi kita sukses di dalam melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang kaya tapi tidak sukses. Berantakan rumahnya, bercerai. Malam hari ini Pak Bo mengingatkan, buat seorang laki-laki atau perempuan, lihat ibu Anda yang masih hidup sekarang. Yang dulu melahirkan Anda, saya sudah tidak ada. Mama saya mati masih umur muda. Pak Bombom dulu nakal. Kalau andai kata Pak Bombom dipakai Tuhan untuk mau seperti apa yang Tuhan mau. Tapi ya sudah berlalu ya. Dulu keinginan mama saya itu saya menjadi orang yang terbaik. Tapi saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Untuk itu sekarang anak Tuhan yang ada punya orang tua, terlebih seorang mama, jangan tinggalkan mama Anda. Orang tua melahirkan Anda, seorang perempuan tua. Yang melahirkan Anda, jangan titip di tempat yang tidak layak. Mereka akan berpikir begini. Di depan mereka mungkin, di mereka anak-anak mereka mungkin senang, bahagia, senang. Tapi mereka punya hati akan berkata, Tuhan, saya rawat dia dari kecil. Dengan hati, waktu, saya melayani dia dengan kasih sayang. Sampai suami atau seorang ayah membenci seorang istrinya karena bau bumbu, bau keringat, muka di sini ada arang, seharusnya lipstik, ada makeup cantik buat suami, tapi karena urus anak, ada arang di pipi, apalagi yang pakai kayu bakar, muka orang Manado bilang muka karemos.
muka busuk-busuk, suami lihat, buang muka, untuk urus anak yang sekarang kalian sudah ada di besar-besar ini. Kalian biarkan kalian punya mama yang sudah tua, yang menangis. Saya sudah tidak punya mama. Mama saya meninggal belum tua. Mama saya meninggal waktu itu masih umur seperti sekarang itu umur saya. Makanya saya ingat mama saya. Maaf ya. Karena umur saya sekarang ini, saya berat mengambil masalah perempuan sebenarnya. Berbahagialah anak-anak Tuhan yang masih punya mama. Ibu saya itu meninggal umur 48 tahun. Saya belum balas apa-apa kepada mama saya. Jadi saya sangat bersyukur ya. Saya bisa menjadi hamba Tuhan. Saya mengingatkan kepada saudara-saudara. Sayangilah ibu Anda. Seorang perempuan itu sangat tegar dalam menghadapi, mereka lebih kuat menghadapi, mereka menguatkan suami Anda kalau suaminya terpuruk dalam pekerjaan. Kita lihat anak-anak perempuan, mereka lebih tahan panas daripada laki-laki. Jadi jangan kita sebagai laki-laki mengecewakan seorang perempuan. Saya tidak tahu berkebayang ya. Saya mau khotbah malam hari ini memang saya rasa berat karena saya seorang pria. Karena saya tidak sanggup. Umur saya yang sekarang ini hampir 50 tahun. Sudah jalan 49 tahun. Mama saya meninggal umur yang demikian sama. Makanya tadi saya membawa masalah perempuan. Saya teringat terhadap mama saya. Ayah saya pun sudah meninggal, tapi dalam usia yang sudah 70 tahun lebih. Anak-anak Tuhan, Pak Bobo cuma ingatkan firman Tuhan ya dan amin. Kita lakukan yang terbaik, jangan serong kiri kanan, lurus jalan Tuhan. Usahakan kita hidup dalam Tuhan. Jangan hidup terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oke, demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur hadirat-Mu Tuhan. Di malam hari ini kami telah membaca sebagian firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu, isi hati Tuhan. Biarlah kami menerima dengan damai sejahtera sukacita. Biarlah firman Tuhan ini yang menguatkan kami. Baik sebagai suami, sebagai istri. Sesuai di malam hari ini kami baca. Berkati istri kami, saudara perempuan kami, baik sebagai perempuan yang berkarir di kantor, di perusahaan, baik seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga. Terlebih-lebih seorang anak-anakmu wanita, perempuan yang belum dikaruniakan anak. Tuhan Yesus memberkati, curahkanlah kuasa Roh Kudus
kuasa bilur-bilurmu. Jamah rahim mereka Tuhan. Biarlah mereka memperoleh anak yang mereka inginkan sesuai rencanamu Tuhan. Malam hari ini seorang ibu yang ingin punya anak, Tuhan Yesus berkati mereka. Suburkanlah kandungan rahim mereka. Biarlah mereka mempunyai anak yang sangat berharap kepadamu Tuhan. Berkati mereka. Tapi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sesuai rancangan-Mu Tuhan. Karena Kau berfirman rancanganku bukan rancangan. Jalan-Mu bukan jalan. Kami percaya Tuhan. Semua yang terbaik kami semua akan lakukan sesuai kehendak isi hati-Mu. Berkati seorang ibu, orang tua yang sudah menjelang akhir tuanya. Yang masih tetap setia melayani Engkau. Berikanlah kekuatan kesehatan umur panjang dan perlindungan. Biarlah anak-anaknya sangat mencintai mereka. Dan orang-orang tua, seorang ibu yang tidak dikaruniakan anak, kami percaya di malam hari ini Tuhan akan titipkan berkat damai sejahtera. Anak-anak meskipun yang bukan lahir dari rahim mereka, Tuhan akan kirimkan kepada mereka. Biarlah mereka dipanggil sebagai mama. Anak-anak yang butuh kasih sayang. Mereka bisa memanggil seorang ibu yang menyayangi mereka. Banyak orang tua yang meninggalkan mereka, menitipkan mereka di panti asuhan. Mereka dibuang. Tidak mau punya seorang anak. Tapi begitu pula juga banyak ibu-ibu yang kepingin punya anak. Kami tahu, kami sadar. Mereka adalah titipan buah hati daripadamu. Meskipun mereka bukan dari kandungan. Seorang perempuan yang tinggalkan Tuhan. Mau menerima anak-anak itu. Meskipun bukan mereka yang melahir. Tapi mereka tetap setia. Mau melayani Engkau Tuhan. Itulah titipan bagi mereka. Titipan daripadamu. Berkat kehidupan mereka. Persatukanlah mereka dengan suaminya. Biarlah mereka dalam rumah tangga mereka hidup sampai akhir pertandingan di dalam dunia ini. Dan mereka akan dipanggil bersama dengan Engkau Bapa. Berkatilah kami semua di malam hari ini. Yang mendengarkan firman kebenaran. Biarlah setiap ibu-ibu perempuan mereka tetap sukses dalam melayani pelayanan Tuhan. Sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Kuatkanlah suami-suami mereka. Sebagai pasangan yang Engkau tabiskan. Sebagai saksi. Berkatilah kehidupan keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan berterima kasih. Yang firman hidup. Haleluya. Mari semua percaya katakan. Amin.